Di awal film kita diperlihatkan sebuah kerusuhan yang terjadi di sebuah restoran. Tidak jauh dari sana terlihat seorang pria berbadan besar nan kokoh sedang berjalan sambil teleponan. Ya, itu adalah Don Lee. Kita sebut saja namanya Don Lee karena nama dia di film ini susah saya sebutin. Dengan santainya, ia langsung memisahkan para perusuh itu. 택시 타고 왔다니까. 그 세차장 옆에 있는 당구장 말하는 거 아니야? 갖고 와 이씨. 아니야 여기 애들 싸움 나가지고 정리해 빨리. Don Lee ternyata sedang menuju TKP kasus penusukan. Dengan cepat, Don Lee melihat sebuah tato si korban yang bergambar ular. Dari situ, Don Lee pun tahu orang ini merupakan anggota geng Venom. Dari petunjuk tato ular itu tadi, Don Lee dan anak buahnya langsung menuju markas geng Venom dan ingin menemui bos geng Venom yang bernama Ah Sung Tae untuk mencari informasi. Namun ia dihalangi oleh anak buah Ah Sung Tae yang siap berperang. Don Lee berusaha menenangkan mereka, tapi karena ada satu anggota geng yang ngeyel, mendengar ada keributan, Ah Sung Tae pun keluar dan menemui Don Lee. Akhirnya Don Lee mendapat informasi dari Chang Won, asisten Ah Sung Tae, kalau pelakunya mungkin dari geng Yisoo. Don Lee segera mendatangi tempat judi milik geng Yisoo. Dengan feeling polisinya yang kuat, Don Lee langsung menyuruh anak buahnya mengejar seorang pria yang mukanya mencurigakan. 야, 왜? 나와. 뭐야 이 새끼들? Biarpun dihalangi banyak gangster, Don Lee tetap tidak takut. Bahkan berhasil menghajar satu orang gangster. Si tersangka yang ketakutan pun langsung berusaha melarikan diri. Lagi-lagi, Don Lee berhasil mencegat si pria. Si pria yang terpojok akhirnya mengeluarkan pisau. Tapi 야, 여기다 둬. tidak terima diremehkan Don Lee, pria tersebut akhirnya melawan. Namun sayangnya, scene berpindah di sebuah tempat daur ulang. Di sana terlihat 3 pria. Mereka adalah geng naga hitam yang dipimpin oleh pria gondrong bernama Jang Chen. Ditemani oleh 2 anak buahnya yang botak plontos dan botak cepak. Mereka menurunkan seseorang yang disekap di bagasi mobilnya. Jang Chen dengan sok cool menyuruh orang itu untuk menelpon atasannya. Namun atasannya tidak menjawab telepon tersebut. Mendengar hal itu, Jang Chen langsung menyuruh anak buahnya untuk menyiksa orang itu karena tidak mampu membayar hutangnya. Scene kembali ke Don Lee yang sangat kesal karena tersangka tidak mau memberi alasan tentang kasus penusukan itu. Sampai akhirnya si detektif harus memasukkannya ke ruang kejujuran. 야, 똑바로 하냐, 똑바로. 이 새끼야. 쌍꺼풀 뒤잡을라. Tapi tiba-tiba Kapten Don Lee datang sambil mengamuk karena kerja Don Lee dan anak buahnya yang lamban. Jadinya para atasan polisi pusat mulai meragukan kinerja mereka dalam mengatasi pergerakan para gangster. Don Lee yang tidak mendapat info apapun dari tersangka langsung mengajak anak buahnya untuk mencari Yisoo. Sesampainya di lokasi perjudian milik Yisoo, Don Lee dihalangi oleh anak buah Yisoo yang dengan sengaja menggrepek dadanya. 어딜 만져 이 개새끼야. Walaupun ruangan Yisoo kosong, Don Lee tahu kalau dirinya bersembunyi dan memaksanya untuk keluar. Don Lee marah-marah kenapa Yisoo membuat masalah, yang jadinya Don Lee kena marah atasannya. 자, 들어와. 사고 치지 마라. Don Lee akhirnya mempertemukan 2 bos gangster ini. Kedua bos gangster ini disuruh Don Lee untuk berbaikan dan berjanji tidak berbuat onar lagi. Biarpun sempat ngeyel, akhirnya mereka berdua pun mau berbaikan. 야, 너 가까이 앉아봐. Gak ada obat emang ini Don Lee. Bos gangster dibikin kayak anak TK abis berantem. Setelah berfoto bersama, Ah Sung Tae mendapat telepon dari anak buahnya. Ia langsung menuju ke sebuah tempat bersama anak buahnya. Sesampainya di sana, ia melihat anak buahnya sudah babak belur setelah disiksa oleh geng naga hitam. Jang Chen menjelaskan kalau dia melakukan itu karena anak buahnya sudah berhutang dan tidak mau membayar. Namun Ah Sung Tae tidak peduli dan malah memaki Jang Chen. 또라이야 뭐야 이게? Seperti orang kesetanan, Jang Chen dan anak buahnya menusuk habis-habisan si ketua geng Venom tersebut. Dengan hanya bermodal nyali dan kesadisan, akhirnya Jang Chen berhasil menguasai geng Venom tanpa ada yang berani melawan. 어떻게? 내 돈은 누가 갚을래?
Di sisi lain, si Don Lee mendapat undangan dari geng Huang. Sesampainya di sana, ia dijamu dengan minuman hingga ia mabuk sampai tertidur di sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan si Don Lee, ternyata geng naga hitam juga mendatangi tempat itu. Tiba-tiba ia dibangunkan oleh Elsie yang menemaninya. Elsie tersebut mengatakan kalau ada polisi datang di tempat itu. Don Lee yang terkejut melihat banyak polisi berada di sana, ia berniat untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba anak buahnya muncul. Agar ia tidak ketahuan kalau dia tertidur di sana, ia langsung memarahi anak buahnya karena datang telat. Ia dan anak buahnya langsung menuju tempat TKP. Ternyata geng naga membuat kerusuhan di sana dan memotong tangan manajer karaoke. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan semua gadis dan para staf untuk dimintai keterangan. Akhirnya si Don Lee mendapat informasi kalau pelaku memakai aksen Cina dan berasal dari provinsi Gyeongsang. Datanglah Huang yang marah karena usahanya diganggu oleh gangster yang tidak dikenalinya. Ia berniat menyelidikinya sendiri tapi dilarang oleh Don Lee. Setelah Don Lee pergi, Huang langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari si pelaku. Scene berpindah di sebuah bar. Di sana anggota geng naga hitam sedang menghitung uang hasil tagihannya. Jang Chen yang melihat istri dari Chang Won pun tertarik kepadanya. Jang Chen menanyakan di mana Chang Won mendapat gadis-gadis tersebut. Namun Chang Won mengatakan kalau geng Yiso tidak akan membiarkan mereka untuk mengusik wilayahnya. Namun Jang Chen menyuruhnya untuk melanjutkan rencananya yang berniat menguasai kota itu. Ia menyuruh Chang Won memulainya dari wilayah Yiso. Scene kembali ke Don Lee yang sedang melakukan penyelidikan. Di kantor, ia mendapat kabar kalau sidik jari si pelaku tidak terdaftar. Saat akan pergi, ia dikejutkan karena timnya menemukan rekaman CCTV. Ia terkejut saat bosnya menanyakan kenapa ia bisa berada di sana. Namun Don Lee mengatakan kalau itu bukan dirinya. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan pencarian tersangka. Hingga akhirnya ia melihat rekaman 3 orang yang mencurigakan. Ia pun langsung pergi menyelidiki mereka. 저 사람 누구지? Ia memulai rencananya dengan mendatangi Yisu di sebuah restoran di awal film tadi. Ia menyuruh Yisu mencari geng tersebut dan membawanya ke hadapan Don Lee dalam kondisi hidup-hidup. Ia melanjutkan pencariannya, menemui 2 sales Salep 88 untuk menanyakan informasi tentang insiden di bar. Ia diberitahu kalau Ah Sung Tae sudah tewas. Ia mendapat info tersebut dari Chang Won. Don Lee dikejutkan panggilan masuk di ponselnya. Ia mendapat kabar kalau anggotanya menemukan mayat yang dimutilasi dan dibuang di tempat sampah. Sesampainya di sana, ia terkejut ternyata itu mayat Ah Sung Tae. Di sisi lain, geng naga hitam yang hanya beranggotakan 3 orang itu mendatangi wilayah geng Yiso. Di sana mereka membuat masalah dengan merusak tempat permainan milik Yiso. Yiso yang mendengar hal itu langsung mendatanginya dan berniat untuk menghabisi geng tersebut. Dengan gentle, Yiso masuk dan berbicara dengan Jang Chen. Namun mental Yiso seketika menciut saat mendengar semua anak buahnya yang berada di luar sudah dihabisi oleh 2 pelontos bawahan Jang Chen. Dan dengan pasrah, dirinya pun menyerahkan hak kekuasaan tempat judinya kepada Jang Chen. Scene berpindah. Selesai mengidentifikasi mayat Ah Sung Tae, ia mengajak anggotanya untuk makan bersama dan membicarakan tentang cara menangkap geng naga hitam. Saat sedang mengobrol dengan anggotanya di restoran langganannya, di sana ia bertemu dengan anggota geng naga hitam. Don Lee pun langsung menyuruh anak buahnya mengawasinya, namun aksi mereka ketahuan ketua geng naga hitam. Salah satu anggotanya pun mendapat siraman minyak panas. Dan mereka pun gagal untuk menangkap geng tersebut. Scene berpindah ke Chang Won yang terlihat sedang menghajar istrinya. Saat melakukan aksinya tersebut, ia didatangi seseorang yang mengaku tinggal di lantai bawah. Seseorang tersebut mengganggu Chang Won hingga akhirnya Chang Won keluar. Pada saat ia membuka pintu, tiba-tiba anggota geng Huang pun membawanya menemui Huang. Di sana, Huang menanyakan di mana Huang bisa menemukan geng naga hitam. Namun Chang Won menjawab tidak tahu. Tapi Chang Won meminta kesempatan agar dirinya sendiri yang akan membunuhnya. Karena bos geng naga hitam itu telah mengencerit paksa istrinya. Scene kembali ke Don Lee yang menemui anggotanya di rumah sakit. Anggotanya mengatakan kalau ia tidak lagi bisa membantu Don Lee karena ia merasa ia masih sangat takut kepada geng tersebut. Di sana Don Lee memahami keadaan anggotanya dan membiarkan anggotanya kembali ke badan intelijen. Yang mana di sana lebih aman daripada di tempat Don Lee. 들어가. Malamnya si Don Lee kembali datang ke restoran untuk menenangkan dirinya. Tanpa sengaja, bocah pemilik warung melihat siku Don Lee yang terluka. Dengan polos, ia langsung mengambil salep dan mengobatinya. Scene berpindah ke sebuah tempat perjudian milik geng Yisu yang sudah diambil alih oleh geng naga hitam.
Saat anggota geng naga hitam sedang mengobrol, tiba-tiba tanpa basa-basi, geng Yisuo pun menghancurkan tempat itu. Keesokan paginya, geng naga hitam yang mengetahui itu perbuatan geng Yisuo berniat untuk menghabisi Yisuo. Namun Yisuo sudah merencanakan semuanya. Yisuo dan anggotanya berhasil mengepung anggota naga hitam di sebuah jalan sempit, dan inilah yang terjadi. Di tengah keributan terjadi, datanglah Don Lee dan anggotanya yang langsung menghentikan aksi mereka. Walaupun ia hanya berdua, geng naga hitam tetap melawan Don Lee dan anggotanya. Don Lee dan anggotanya sempat kewalahan melawan mereka berdua. Namun pada akhirnya salah satu dari anggota geng naga hitam berhasil dilumpuhkan oleh Don Lee. Sedangkan yang satunya berhasil kabur. Saat akan makan, Jiang Chen mendapat kabar kalau salah satu anggotanya tertangkap polisi. Di sisi lain, Don Lee sedang menginterogasi salah satu anggota geng naga hitam. Namun ia tetap tidak mau berbicara. Saat diinterogasi, anggota naga hitam berusaha menggigit lidahnya sendiri agar tidak bisa berbicara. Namun aksinya berhasil dihentikan oleh Don Lee dan anggotanya. Scene berpindah di sebuah pesta ulang tahun Ibu Yisuo yang digelar sangat meriah. Di tengah kelangsungan acara, datanglah anggota naga hitam yang langsung mengacaukan acara tersebut. 야, 저 개새끼 잡아라! 이 개새끼! Tak lama kemudian datanglah Jiang Chen yang langsung membabi buta di sana. Ia membantai semua anggota Yisuo. Yisuo yang melihat Jiang Chen langsung marah dan menghajarnya. Awalnya Yisuo sempat unggul, namun pada akhirnya ia harus tewas di tangan Jiang Chen. Kejadian tersebut ternyata masuk berita terbaru yang disiarkan di televisi. Anggota Don Lee dan semua yang berada di kantor polisi yang melihat berita tersebut pun merasa putus asa. Namun Don Lee masih belum mau menyerah dan tetap ingin menangkap mereka semua. Kapten Don Lee yang sedang ditenangkan oleh Don Lee mendapat kabar bahwa kepala polisi ingin bertemu dengannya. Saat bertemu dengan kepala polisi, mereka dikagetkan oleh kedatangan unit pembunuhan dari kepolisian Seoul. Nantinya unit baru ini yang akan mengambil alih kasus naga hitam. Sempat ada perdebatan karena hal ini, namun Don Lee berhasil menenangkan mereka semua dan membuat kesepakatan dengan kepala kepolisian. Ia bersedia menangkap anggota geng tersebut, paling tidak jumlahnya 25 orang. Namun keadaan semakin kacau tidak karuan. Don Lee yang di sana pun memisahkan mereka dan meminta maaf kepada unit pembunuhan Seoul. 그만하고. Di tempat lain, Jiang Chen sedang membuat kesepakatan dengan seorang pebisnis untuk menyingkirkan lawan bisnisnya dan geng Huang. Pada saat mereka akan makan bersama, Chang Won memutuskan untuk tidak ikut dan tinggal di dalam mobil. Yang ternyata, Chang Won langsung menghubungi geng Huang. Saat sedang menikmati makanan, anak buah Jiang Chen dikejutkan oleh kedatangan anggota geng Huang yang tiba-tiba datang. Anak buah Jiang Chen langsung memberitahu Jiang Chen yang berada di atas sambil menahan anak buah Huang. Dan inilah yang terjadi. Saat dalam perjalanan melarikan diri, Jiang Chen bertanya kepada Chang Won siapa mereka. Namun Chang Won langsung mengeluarkan senjata dan langsung menyerang Jiang Chen. Namun sayang, malah Chang Won lah yang tewas. Don Lee yang mengetahui kejadian di restoran adalah ulah Huang langsung menghampiri Huang. Sempat diremehkan dan dihalang-halangi oleh anggota Huang, tapi ukuran tubuh bukan masalah bagi Don Lee. Setelah itu ia langsung masuk ke ruangan Huang dan memarahinya. Don Lee memperingatinya untuk tidak ikut campur, namun Huang tetap bersikeras ingin mencari geng naga hitam. Don Lee yang kesal langsung menyuruh Huang untuk menggunakan rompi anti tusuk lalu pergi dari sana. Setelah menemui Huang, Don Lee dan anggotanya mengadakan pertemuan dengan para warga dan pedagang. Don Lee meminta tolong ke warga sekitar untuk membantu mereka dalam menguasai pergerakan geng naga hitam. Para warga sempat tidak mau melakukannya karena takut, tapi bocil yang sempat mengobati Don Lee mencoba meyakinkan semua yang ada di sana. Si bocil mengatakan kalau ia tidak mau hidup dengan melihat penusukan dan kriminal setiap harinya. Dia ingin tempat dia tinggal menjadi aman dan tentram. Mendengar hal itu, para pedagang langsung sadar dan bersedia membantu Don Lee. Kemudian, anggota Don Lee menugaskan para pedagang untuk memfoto dan memberi info tentang anggota gangster yang berbuat kekacauan di lokasi mereka berada. Setelah itu, semua pedagang pun mulai memfoto dan memvideo semua kekerasan yang dilakukan oleh geng naga hitam, lalu menyerahkannya ke polisi. Akhirnya Don Lee dan anggotanya berhasil mendapatkan info dan foto setiap anggota gangster yang berbuat kekacauan di kota itu.
Don Lee merancang perangkap dan menugaskan 2 orang sales untuk menyamar sebagai polisi Cina dan menjebak si botak. Ia menggunakan si botak untuk menjadi alat supaya Don Lee bisa menangkap Jiang Chen sekaligus anggotanya dalam waktu 1 hari. Scene berpindah ke si botak yang berkumpul dengan Jiang Chen. Di sana ia meyakinkan Jiang Chen kalau ia sekarang mempunyai link untuk bisa berbisnis narkoboy. Ia percaya kalau polisi tadi adalah polisi korup yang bisa membantunya menjalankan bisnis. Awalnya Jiang Chen tidak percaya, namun setelah si botak mengeluarkan buktinya, Jiang Chen pun langsung berubah pikiran dan setuju dengan rencana si botak. Seketika itu juga, mereka akhirnya mendapatkan telepon dari si botak yang mengatakan kalau Jiang Chen bersedia menemui mereka berdua. 걸렸어 이 새끼들. 야, 준비할 거 많으니까. Akhirnya polisi yang sedang mengawasi wilayah Jiang Chen pun melihat mereka menyeberang jalan dan memasuki tempat pertemuan mereka. Saat si botak dan anggotanya menemui 2 sales yang menyamar sebagai polisi Cina, Don Lee dan anggota lain pun masuk ke dalam dan menangkap mereka. 야, 장첸 어디 있어? Namun di sana tidak ada Jiang Chen. Ternyata Jiang Chen mendatangi Huang dan berniat membunuh Huang. 박 사장! Huang sempat tertangkap, namun beruntung ia berhasil selamat karena adanya polisi dan si junior di sana yang mendatangi mereka. Saat Don Lee akan membawa anggota geng yang tertangkap, ia mendapat kabar dari junior yang ternyata mengikuti Jiang Chen sampai ke tempat persembunyiannya dan memberikan informasi lokasinya kepada Don Lee. Don Lee yang mendapat kabar tersebut langsung tancap gas menuju ke tempat persembunyian Jiang Chen. Saat di tempat persembunyian, Jiang Chen mendapat kabar dari anak buahnya kalau seluruh anggotanya sudah tertangkap polisi. Jiang Chen yang mendengar itu langsung mengambil pasportnya dan berniat pergi dari tempat itu. Namun saat ingin pergi, ia dihadang oleh si junior yang berniat mengulur waktu sampai Don Lee dan timnya datang. Saat melihat si junior, Jiang Chen berniat untuk menabraknya, tapi tiba-tiba junior yang melihat Jiang Chen ingin lari berniat untuk menahannya. Namun si junior malah dihajar oleh Jiang Chen, sedangkan Don Lee terkunci di dalam mobilnya. Akhirnya Don Lee berhasil keluar dan menumbangkan anak buah Jiang Chen. Saat melihat Jiang Chen yang berhasil lepas dari junior, Don Lee pun langsung mengejarnya. Jiang Chen yang berhasil lolos bersembunyi di restoran tempat si bocil. Si bocil yang tahu kalau itu Jiang Chen langsung disuruh si kakek untuk bersembunyi. Tapi tanpa sengaja, Jiang Chen melihat foto anak buahnya di sebuah buku saat ia sedang menelpon si pebisnis untuk meminta uangnya. Si bocil yang tidak tahu nasib kakeknya masih berusaha menelpon Don Lee di belakang dapur. Sampai akhirnya saat Don Lee melihat restoran tempat si bocil bekerja, ia merasa kaget melihat kaca pintunya sudah pecah. Ia bergegas masuk ke dalam restoran. Ia kaget melihat kakek dan si bocil sudah terkapar. Don Lee dengan perasaan panik segera menghubungi ambulans. Di mobil ambulans, si bocil dengan tertatih-tatih mengatakan sesuatu kepada Don Lee. 알았어. 아저씨가 꼭 잡아올게. Di sisi lain, Huang berhasil menangkap lawan bisnisnya yang menyuruh Jiang Chen untuk membunuhnya. Scene berpindah ke Jiang Chen yang sudah berada di sebuah toilet bandara. Dirinya yang baru selesai bersih-bersih dan mandi junub dikagetkan oleh kedatangan Don Lee dan inilah yang terjadi. 혼자야? 아직 싱글이야. Walaupun sempat kewalahan saat melawan Jiang Chen yang gesit dan irit, akhirnya Don Lee berhasil memborgol Jiang Chen. Tapi Jiang Chen masih saja terus melawan dan nyerocos. Sampai akhirnya di akhir film diketahui polisi berhasil menangkap 30 anggota gangster, yang mana itu adalah pencapaian tertinggi pihak polisi Korea pada saat itu. Don Lee sendiri terlihat sedang bersantai dengan anak buahnya dan berniat mentraktir mereka. Sampai pada akhirnya ada suara yang memanggil Don Lee dengan marah yang hanya dibalas Don Lee dengan senyuman. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa diterima dari film ini adalah tetap bangkit walau sudah jatuh berkali-kali. Tapi pastikan bangkitmu itu membuahkan hasil yang memuaskan dan tidak untuk jatuh di lubang yang sama. Film ini akan ada lanjutannya, akan dirilis pada tahun 2022. Filmnya berjudul The Outlaws 2 atau bisa disebut The Roundup. Oke, terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di nobar selanjutnya. Kamsahamnida.